Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini siapa yang tidak masuk? Lutfi. Oke, Lutfi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Dengan kondisi yang baik ini dapat sebagai modal untuk kalian dalam mengikuti kegiatan layanan bimbingan konseling pada hari ini ya. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan melakukan aktivitas kecil di mana nanti aktivitas tersebut memiliki arti yang mendalam dan bermanfaat buat kalian. Untuk itu mohon diikuti dari awal sampai akhir dengan tenang, sungguh-sungguh, sehingga nanti makna dari aktivitas hari ini memiliki arti yang mendalam. Oke, sebelumnya kita pada kesempatan kali ini saya hantarkan dengan kita nanti akan belajar 7 jurus BK hebat. Yang pertama adalah kenali potensi. Ya, untuk itu di awal kegiatan silahkan buka akun Akusi Pintar Tes Daya Belajar. Silahkan diketik di web browser. Ya, biasanya saya menggunakan HP, tapi karena di sekolah saat ini penggunaan HP dibatasi, kita pakai komputer. Silahkan kalau sudah ambil gaya belajar, kemudian ikuti tes ya. Nanti setelah itu nanti kita refleksikan. Oke? Silakan dikerjakan. Oke, dan ya, mulai mengerjakan. Oke, good. Ya, yang berdua nanti gantian ya, yang mejanya berdua. Cara mengerjakannya gantian ya. Setelah selesai kalian tahu gaya belajar kalian, nanti gantian sama temannya, ya. Jadi di situ ada opsi-opsi di mana ada pernyataan, silahkan pilih sesuai dengan ya kebiasaan dan lain. Oh iya, oh ini berarti ini ya, mulai sekarang ya. Nanti 10 soal pertama selesai, nanti lanjutkan 10 soal lagi, lanjutkan sampai 30 soal, kemudian lihat hasil, nanti baru kita diskusikan. Ya, nanti supaya kalian nggak lupa, saya berikan kartu seperti ini. Silakan nanti akan disimpan ya buat kalian ya. Berapa nanti hasil tesnya ya. Ini saya.
Jangan lupa nanti setelah selesai mengerjakan, setelah keluar dari ruangan lab TIK, silahkan nanti isi absen ya, pas meninggalkan ruangan. Sekarang fokus di kegiatan pengisian tes kenalan potensi ya.
Gimana? Sudah? Sudah. Ya, kalau sudah, silakan tadi saya sudah memberikan lampiran kecil. Ya, silakan dicatat dulu, nanti disimak, nanti dapat dibawa pulang. Ya, terkait dengan hasil kegiatan hari ini, yaitu tes gaya belajar. Ya. Terima kasih telah mengikuti tes. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Sudah ya. Ya. Perhatian ya. Coba sekarang kita fokus ya. Kita refleksikan dari hasil kegiatan yang sudah kalian lakukan, yaitu mengisi instrumen tes gaya belajar ya. Coba kita lihat. Kalau kalian melihat hasilnya, siapa yang gaya belajarnya kinestetik? Saya. Oh, ini kinestetik ya, kinestetik. Yang visual ya. Ya, oke, visual. Yang visual ini biasanya juga tidak visual sendiri, ada gaya yang lain juga ya. Coba yang ada kodenya K, siapa selain K saja, misalnya A, V, A, K dan seterusnya. VK. Oke, ada yang semua. Oke, ada yang Ini semua, Pak. Ini semua juga ya. Terus yang ada kodenya visual, coba ada kodenya V. Nah, sini ada kodenya V. Ini juga sama ya. Beberapa ya ternyata ya. Ada yang kodenya A. Ini A. Oke. Sekarang yang A saja. Yang hanya kodenya A saja. Nggak ada. Yang P saja. Nggak ada. Yang K saja. 1, 2. Oke, ya. Setelah kalian mengetahui terkait dengan gaya belajar, maka kita membahas apa sih itu gaya belajar dan apa sih manfaatnya buat kita kan gitu. Ya. Kalau kalian melihat apa ya namanya ini, ya. Oh, bentar ya. Nah, ini ya. Di sini ada seorang profesor melakukan sebuah simulasi terhadap kelasnya. Kelasnya itu terdiri dari ada apa saja ini? Ada anjing, ada singa laut, ikan, gajah, burung. Dia membuat sebuah tes. Isinya adalah diminta untuk memanjat pohon besar di belakangnya. Kira-kira apa yang kalian pikirkan? Gak semua apa? Gak semuanya bisa. Kenapa gak semuanya bisa? Gajah gak bisa. Terus ikan gak bisa. Terus singa laut gak bisa. Yang bisa nanti yang juaranya kira-kira siapa? Terus kalau kalian memahami hal ini, kita aplikasikan dengan diri kalian ini yang luar biasa. Ya. Kalau misalnya ada seorang anak dengan karakteristik ikan, ketika dia lomba berenang, juara nggak? Juara. Bagaimana kalau lomba mengangkat berat? Siapa yang menang? Gajah. Ya betul, gajah. Artinya apa? Di kelas ini kira-kira potensinya sama nggak? Tidak. Maka ketika seseorang menyadari bahwa dirinya tidak sama potensinya, maka perlu diketahui terkait dengan potensinya itu sendiri. Ya, dan dalam hal ini
tadi sudah kita melakukan tes gaya belajar. Tes gaya belajar ini untuk membantu kalian dalam menyusun strategi belajar. Ya, menyusun strategi belajar. Apakah strategi belajar anak satu dengan yang lain itu sama? Beda. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Yang tadi sudah kalian ikuti yaitu tes gaya belajar. Oke, ya kalau sudah kalian memahami makna dibalik kegiatan hari ini tentang gaya belajar, kita masuk ke materi. Ya, apa sih itu bentuk-bentuk gaya belajar yang tadi kita bahas tentang kinestetik, visual dan sebagainya. Ya, coba. Ya, kita kupas. Ya, ini kita besarkan sedikit, ya. Ya, anak-anak. Oke. Gaya belajar visual. Ya, kita masuk di pembahasan materi. Ya, gaya belajar visual atau visual learning. Lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna atau tulisan. Jadi yang tadi ada kodenya P ya, bukan P. Itu kalian sebetulnya punya potensi belajar dengan model. Kalau kalian belajar dengan gambar, grafik, warna atau tulisan yang menarik, senang membaca dan mencatat. Jadi ada anak yang senang membaca dan mencatat, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video. Suka video ya? Suka. Kalau belajar pakai video kira-kira bagaimana? Suka. Suka ya. Artinya gini, ketika model pembelajarannya atau gaya belajarnya itu sesuai, kalian tertarik. Kira-kira hasilnya itu lebih baik ketika kamu tertarik atau mungkin ketika kamu nggak tertarik? Kalau lebih sekarang pertanyaannya, yang membuat tertarik kalau nanti kalian belajar mandiri loh ya, itu kalian yang mengusahakan sendiri atau berharap orang lain membuat? Mengusahakan sendiri, itu yang terpenting. Maka nanti setelah kita membahas total, nanti kita membuat strategi gaya belajar di akhir ya. Yang berikutnya, memahami pelajaran cenderung membayangkan dan dalam pikirannya. Jadi anak-anak yang tipe belajar visual itu ketika diterangkan misalnya tentang pencernaan, dia membayangkan, oh pencernaan itu dari mulut sampai mana ya? Oh sampai kerongkongan. Kalau misalnya aku belajar itu dari mana? Lambung. Kalau keros itu dari mana? Dari usus, nah, jangan perut lah, susah dan seterusnya. Ya belum makan ya, makan lagi nanti. Jadi berarti kan? Jadi kalau anak visual, dia cenderungan dia bisa membayangkan. Oh dia melawan membayangkan urutannya, dia berimajinasi seperti itu ya. Dan ketika itu terjadi, maka kemampuan gaya belajar ini perlu ditingkatkan sesuai dengan karakternya. Jangan kita memaksakan gaya belajar orang lain pada diri kita, betul nggak? Misalnya tadi Yohana karakternya kinestetik ya, dia senang praktek ya, kemudian eksperimen ya, mungkin belajarnya sambil melakukan. Dipaksakan pada anak auditori yang mendengarkan, duduk anteng, mendengarkan, menyimak. Apakah nanti yang auditori meniru kinestetik bisa nggak kira-kira? Enggak maksimal. Atau yang kinestetik, Yohana, Yohana, dia manis seperti ini. Yohana betah sih nilai, betul nggak? Artinya kita sesuaikan. Berikutnya kita bahas gaya berikutnya, yaitu gaya belajar auditori. Ya, lebih cepat paham informasi disampaikan secara
lagi, ya. Berikutnya, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengarkan suara guru. Mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, dan percakapan. Anak auditori itu biasanya dengar satu kali lagu saja. Langsung apa enggak kira-kira? Apa? Siapa? Cerita. Nah ini contohnya ya. Baru benar sekali aja. Kenapa enggak nanti kita buat strategi belajar sesuai dengan gaya belajar kamu? Berikutnya adalah cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan, menirukan. Jadi kalau misalnya kan bermemel, yang dimaksud ini adalah dia sambil membacanya, dia belajarnya sambil mengucapkan. Harapannya Pak, ketika mengucapkan telinganya ini, ya, telinganya ini nanti dapat mendengar apa yang dia ucapkan sebagai bentuk proses. Ya. Berikutnya adalah gaya belajar kinestetik, ya, lebih efektif dengan menyentuh, bergerak, melakukan langsung, praktik, eksperimen atau aktivitas fisik. Coba karakter ini, yang ketiga ini, ya, titik 3 ini. Coba baca ini. Yohana minta duduk diam, kira-kira bagaimana? Tidak suka Pak. Nggak sanggup, nggak sanggup. Coba, Yohana sekarang kita moving class, misalnya bergerak, moving tempat duduk, tempat duduknya berputar. Nanti pasti dia suka, ya. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Kalau kamu melihat saya, kira-kira saya tipe apa? Loh, dari mana kalian tahu? Ya, kalau saya maju mundur itu kan karena melihat kalian. Tapi kalau misalnya karakter saya tangannya gini, ekspresi gerak badannya itu nggak bisa dicolong ya. Kalau istilah Jawanya nggak bisa dicolong. Bahwa Pak Yu itu gaya belajarnya kinestetik. Tapi kamu jangan salah, Pak Yu juga punya gaya belajar yang lain, yaitu gaya belajar visual dan auditori. Pak Yu itu 3 gaya belajar. Ya artinya bisa tapi lebih condong dominan di sekarang kita masuk di hasil belajar kalian yang tadi tidak hanya 1 kode, ada yang 2 kode, ada yang 3 kode. Artinya setiap anak itu punya potensi yang lain, tidak hanya tunggal, tapi majemuk. Ya, terkait dengan itu kita sudah membahas terkait dengan ya materi gaya belajar, ya kita tadi sudah bahas tentang konsepnya. Oh ternyata seperti ini sih, ya. Coba sekarang strategi pembelajaran yang efektif. Sekarang kita masuk di strategi pembelajaran yang efektif. Kalau visual, coba kalian baca strategi belajarnya yang efektif apa ini? Berikutnya sketsa. Sekarang gaya belajar auditori. Strategi belajarnya bagaimana? Lagu edukatif. Pak, sekarang apakah ada lagu edukatif? Ada. Terus bagaimana strateginya Pak? Kalian menyanyi, tetapi isi liriknya adalah pelajaran. Nanti masuknya di penerapan ya, di aplikasi terakhir ya. Coba sekarang kita bahas dulu di strateginya. Berikutnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Ya, berikutnya, kalau strateginya anak kinestetik, bagaimana ya dibaca? Gunakan permainan, simulasi, eksperimen atau bermain peran. Bagus. Berikutnya. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan atas pos. Bagus. Ya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kalian. Berikutnya, sekarang kita masuk di aplikasi. Di
harusnya disesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing. Betul? Sekarang, kalau misalnya anak-anak ini tidak dikembangkan sesuai dengan potensinya, yang dicontohkan tadi ada kelasnya Pak Profesor, isinya binatang, ada anjing dan seterusnya, diminta memanjat, ya nggak bisa. Yang mana adalah simpanse. Sama dengan kalian nanti, kalian punya potensinya beda-beda. Kalau dipaksakan ke salah satu bentuk, bisa maksimal nggak? Tidak. Coba, kalau misalnya gaya belajar kinestetik, ya. Kalau saya sebagai guru, penerapannya nanti saya akan menerapkan model pembelajaran yang mengakomodir kinestetik dengan kegiatan ini. Takja eksperimen, takja simulasi atau bermain peran. Tetapi kalau kalian di rumah, kira-kira Yohana nanti bagaimana cara belajarnya? Ayo, kira-kira apa? Nah, kamu di rumah nanti supaya mengakomodir gaya belajarmu yang coba-coba terus langsung melakukannya. Langsung melakukan, mencari tahu langsung gitu. Misalnya kalau kamu ini materi IPA tentang panas itu kan perubahan, ya. Apa yang kamu lakukan? Ada? Menurut kamu ada jangan. Oh, berarti kamu menurut suhu dengan panas itu tadi. Oh, ternyata sinar matahari panasnya sekian, kompor sekian. Nah, itu berarti membandingkan terkait dengan suhu. Oke, bagus ya. Berikutnya terkait dengan anak-anak auditori, tadi siapa yang hobinya dengar suara lagu sampai langsung dia tahu, oh langsung hafal. Apa yang kamu lakukan kira-kira? Apa kira-kira nanti? Kamu kan punya bakat mendengarkan. Suaranya bagus nggak? Bagus. Boleh Pak Yuyuk bantu? Ya. Kamu bisa membuat strategi belajar dengan cara kamu nyanyi isinya materi pelajaran. Ya, misalnya rumus matematika dibuat lagu tertentu. Jadi kamu membaca, dilakukan, nanti direkam. Pas begitu kamu mau tidur, pakai headset, tolong di telinga, didengarkan. Kira-kira cepat betul nggak? Ya. Anak-anak dengan karakteristik auditori dapat menerapkan gaya belajar. Ya. Yang anak-anak visual, coba. Ya. Ya, kalau saya terus terang ya dalam diskusi strategi saya sebagai pengajar nanti ya pakai media diskusi ya, diskusi tanya jawab, studi kasus dalam kelas, nanti kita saling memberikan masukan dan seterusnya. Nah, ini sudah mulai ada yang ketiwak ini, kita tepuk semangat dulu kalau gitu ya. Ya, karena ada beberapa yang sudah mulai beyond ya. Tepuk semangat ya. Tepuk semangat, saya contohkan dulu. Tepuk semangat. Semangat. Jadi semangat itu dulu. Semangat. Semangat itu menembak api atas target. Ya, terakhir tepuk tangan. Kita coba. Tepuk semangat. Gaya belajar yang terakhir ya terkait dengan aplikasinya ya. Anak dengan karakteristik gaya belajar visual ya bagaimana nanti kalian menerapkannya kalau belajar? Coba kira-kira nanti bagaimana kalau kalian belajar terkait dengan membuat catatan yang menarik, terus membayangkan tertarik pada pengembangan iklan. Iya. Iklan, video. Misalnya dalam bentuk catatanmu ambil berbagai warna-warni, disertai gambar.
dibuatkan bangunan ya diwarnai, dikasih stabilo dan seterusnya. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Ya, sekarang ya ketika kalian sudah memahami terkait dengan gaya belajar, ya gaya belajar yang tadi sudah diawali dengan tes gaya belajar, kalian juga sudah membahas terkait dengan konseptualisasi gaya belajar, dan kalian juga sudah menerapkan nanti kalau kalian belajar mandiri. Karena terpenting bagi saya nanti adalah ketika kalian belajar mandiri, ya ketika nanti di sekolah, otomatis layanan dan pembelajaran hasil tes gaya belajar ini nanti akan kami diskusikan dengan Bapak Ibu guru wali kelas, guru wali, kepala sekolah, agar nanti ketika menyusun rencana pembelajaran disesuaikan dengan potensi kalian, yaitu gaya belajar. Ya. Saya berharap tadi potensi gaya belajar kalian yang sudah kalian ketahui diaplikasikan di rumah. Siap tidak? Kira-kira? Siap. Kalau kalian menerapkan potensi belajar itu, lebih maksimal tidak? Hasil belajarnya bagaimana? Baik. Lebih baik, mending? Itu yang diharapkan. Dan saya berharap semua siswa di kelas 7D dapat saling bahu-membahu untuk belajar saling menguatkan. Dalam belajar itu saling menguatkan, saling membantu, ya, agar dalam kegiatan psikososialnya juga dapat. Oke. Sebelum kita akhiri pada kesempatan kali ini, sebelum saya akhiri, coba perhatikan. Ada yang bisa, ada yang ingin memberikan semacam pernyataan atau kesimpulan terkait dengan gaya belajar yang kita sudah bahas pada kali ini? Bisa saya bantu dengan satu kalimat. Setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, maka kalian harus menerima. Kemudian saya akan berusaha cara belajar sesuai dengan gaya belajar. Semoga nanti harapannya menjadi lebih baik. Ya, betul sekali. Bahwa dapat disimpulkan pada kesempatan kali ini, setiap anak memiliki potensi gaya belajar yang berbeda. Harapannya nanti kalian dapat mengembangkan strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Ya, terima kasih untuk layanan hari ini, kalian luar biasa. Beri tepuk tangan untuk kalian semuanya.